Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menguji kita dengan perintah dan dengan larangannya yang tertulis di dalam Al-Quran. Sehubungan dengan adanya gangguan setan yang menggoda manusia dengan tipu dayanya, sehingga menjadikan perbuatan dosa itu terasa nikmat untuk dilakukan. Apakah godaan setan itu termasuk dari ujian? Apabila kita tergoda setan dan terjerumus dalam dosa atau lolos dari godaan tersebut, apakah itu bisa disebut takdir? Lalu bagaimana hubungannya antara takdir, nasib, dan ujian dari Allah? Sedangkan bagi orang yang kafir, apakah Allah juga menguji mereka seperti orang muslim? Kemudian, adakah syarat khusus agar MTA binaan Majenang bisa dikukuhkan atau diresmikan menjadi cabang atau perwakilan yang dikirim guru daerah dari pusat? Baca dulu coba ayo surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr ayat 1 sampai ayat 6 dibaca. Surat Al-Insan nomor surat 76 ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Yang saya minum ini air kafur ini. Ya, mata surga kafur ya. Jadi kalau melihat ayat itu, semua manusia dilahirkan nanti akan diuji oleh Allah. Allah tidak melahirkan orang kafir, itu tidak. Semua yang lahir itu dalam keadaan apa? Fitrah, siap beragama Islam. Tidak ada orang lahir bawa kafir gawan bayi, itu enggak ada. Nah, semua yang dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Semuanya itu siap menjadi orang yang beragama Islam. Jadi semua lahir itu Islam semua. Kemudian Allah akan menguji dengan perintah dan larangan. Nah, orang yang mengikuti petunjuk Allah ya, akan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi orang yang mengikuti langkahnya setan, menentang yang diperintahkan oleh Allah, malah melakukan yang dilarang oleh Allah, maka orang yang mengatakan dirinya beriman, Allah perintahkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya.
Kalau kamu menjadi orang yang beriman, jadikanlah setan itu musuh bagi kamu. Jangan pernah berkompromi dengan setan. Ya. Dan Allah menjadikan manusia ini juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mengilhamkan, memberikan kepada manusia ini potensi, dua kekuatan, kemampuan untuk berbuat baik, berbuat takwa, dan kemampuan berbuat jahat. Kalau berbuat baik itulah atas bujuk rayunya malaikat kehendaknya, ya, dibujuk untuk berbuat baik. Tapi berbuat jahat itu ada bujuk rayunya setan. Maka semua orang itu diuji oleh Allah pada ayat ini tadi. Nah, maka orang yang sungguh beruntung, orang yang mensucikan dirinya, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan dirinya, menjauhi dari bujuk rayunya setan tadi. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori jiwanya, yang mengotori dengan mengikuti bujuk rayunya setan, itu rugi. Maka semua orang diuji perintah dan larangan. Siapa menjauhi perintah Allah malah mengerjakan larangannya Allah, lah itu lulus, tidak lulus ujiannya. Tapi siapa yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu lulus dalam ujian dalam hidupnya ini. Nah, jadi Allah menciptakan manusia semuanya diuji. Nah, setelah gede dewasa menjadi kafir itu, ya, karena diperingatkan dengan Islam tidak mau. Aslinya semua itu orang Islam, aslinya siap beragama Islam. Setelah gede kok jadi kafir, ya, tidak dipaksa untuk jadi orang Islam. Kamu gede dah bisa berpikir dengan sehat, bisa menentukan pilihan sendiri. Oh ternyata kok jadi kafir. Tidak diuji, diperingatkan oleh Allah. Maka Allah turunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya basyira wa nadhira, beri kabar gembira orang yang beriman kepada Allah, beri peringatan orang yang ingkar kepada Allah. Tapi ketika lahir dia punya dalam keadaan Islam, tata gede jadi kafir, maka beri peringatan dia. Nah itu, kalau diberi peringatan dia mau surut kembali jadi orang Islam lagi, ya selamat dia. Tapi kalau diperingatkan tidak mau, diuji oleh Allah, ya, malah bergelimang dengan kekafirannya. Nah, itu. Jadi pada hakikatnya, lalu apa nasib? Nasib itu bagian. Ya, maka orang kafir itu wa malahu fil akhirati min nasib. Ya. Di dunia dia senang-senang, tapi di akhirat tidak ada baginya. Bagiannya kesenangan di akhirat tidak ada. Wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nanti dia tidak dapat bagian. Ya. Karena dia hanya mencari bagian di dunia saja. Hidupnya hanya ngejar dunia, akhiratnya tidak. Maka bagiannya ya di dunia ini sebagian yang diinginkan diberikan sebagian. Tidak semua kebutuhan di dunia oleh orang kafir pun semua terpenuhi, ya tidak, sebagian. Nah di akhirat nggak dapat bagian apa-apa. Jadi nasib itu bagian. Lah orang yang kafir nasibnya bagiannya nanti di neraka. Orang yang bertakwa bagiannya di surga. Ya. Adapun takdir semua tidak lepas dari takdir. Orang kafir karena takdir Allah, ya. Orang mukmin karena takdir Allah. Takdir Allah itu tidak lepas dari sunnatullahnya. Mengapa dia kafir? Karena dia suka menempuh jalan menuju kekafiran, maka jadilah kafir. Kalau dia menempuh jalan menuju keimanan, jadilah dia orang iman. Nah, kalau orang iman itu diterangkan ayat-ayat Allah, gemetar hatinya, disebut nama Allah, dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebut nama Allah ada kontak hati, tergetar hatinya. Diterangkan ayat Allah, tambah imannya. Nah, maka orang iman masih suka ngaji,
Karena dengan ngaji itu mendengarkan ayat Allah diterangkan bertambah imannya. Tambah imannya berarti tambah mantap, tambah baik perbuatannya. Kalau orang kafir diperingatkan oleh Allah, malah menghina. Al-Quran itu hanya dongengan orang-orang dahulu. Diperingatkan dengan kamu mati nanti akan dibangkitkan ya, dari kubur, kamu akan dimasukkan neraka, dikumpulkan di mahsyar. Nah, orang kafir mengatakan apa? Tidak ada orang mati dihidupkan lagi. Orang mati, orang hidup itu ya di dunia ini, orang mati ya di dunia ini. Setelah mati tidak ada kehidupan sesudah dunia ini. Ini diperingatkan tidak mau orang kafir. Nah itulah karena kamu diperingatkan untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan fitrahmu, kamu tidak mau, maka bagianmu nanti di neraka. Mengapa masuk neraka? Karena itu memang yang kamu pilih. Nasib itu, takdir itu. Takdirnya apa? Takdirnya masuk neraka karena memang kamu menempuh jalan menuju neraka. Tidak ada orang menempuh jalan menuju neraka terus sampai surga. Tidak ada orang menempuh jalan surga akhirnya sampainya di neraka. Tidak ada. Nah itulah maksudnya. Jadi nasib bagian tadi tidak bisa dilepaskan takdir. Dan semua yang terjadi ini sudah menjadi takdir, keputusan, ketetapan Allah. Tapi tidak lepas dari sunatullahnya melalui sebab akibatnya. Karena enggak ditakdirkan oleh Allah jadi kafir, tidak ada. Wong lahirnya semuanya Islam kok. Lah kok gede jadi kafir? Lah karena dia menempuh jalan kekafiran. Ini bukan dikafirkan oleh Allah, tidak. Jadi orang kafir ini pilihannya sendiri. Maka faman syafal yumin wa man syafal yakfur. Allah menjelaskan ini kebenaran dari Allah. Mau jadi orang kafir silahkan kafir, mau jadi orang iman silahkan iman. Berikan kebebasan.